Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta Kota Tegal tetap waspada pasca pencabutan PSBB. Antisipasi penularan corona yang bisa terjadi dari daerah lain perlu dilakukan. Mereka dengan segala pertimbangannya sudah cukup, kami persilahkan. Saya memang kemarin menyarankan hati-hati karena kabupaten sebelahnya itu masih ramai begitu. Malah kemarin saya usulkan perlu perpanjang saja, tapi mau nyabut. Maka pada saat mau dicabut sepertinya akan ada selebrasi gitu ya. Saya bilang jangan ada selebrasi, kembang api, mau pakai heli. Alhamdulillah Pak Wali Kota komprominya bagus, ingin membuka pantai untuk pariwisata. Saya bilang jangan dulu juga, alhamdulillah diikuti, sehingga ya setelah ini harus kita jaga. Saya bersama Wakil Wali Kota Tegal, Muhammad Jumadi. Pak Jumadi, selamat sore dengan Riko. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jumadi, tadi kita lihat visual pasar ramai, tidak ada jaga jarak, yang pakai masker juga masih cukup banyak. Bagaimana setelah PSBB ini ditiadakan, bagaimana memastikan bahwa warga tidak berpikir bahwa ini adalah kebebasan? Ya, saya kira begini Mas Riko, tentu saja yang kemarin sudah disampaikan sama Pak Wali terkait dengan selesainya PSBB ini adalah agar warga tetap juga menjaga protokol kesehatan dengan ketat. Namun demikian perlu saya sampaikan, ini adalah masa-masa perpegan, hari terakhir Ramadan. Tentu saja banyak masyarakat yang berbelanja, yang rata-rata ke Kota Tegal sebagai sentralnya kota, servis 3 kabupaten di sekelilingnya, Brebes, Pemalang, dan Kabupaten Tegal. Jadi pasti aja ada masyarakat yang mungkin masih belum sadar, bisa jadi itu bukan warga Kota Tegal. Kenapa? Perlu saya sampaikan, berkat kesadaran yang tinggi masyarakat Kota Tegal, makanya zona hijau atau zero COVID-19 ini kita raih. Artinya saya yakin kesadaran masyarakat Kota Tegal sudah sangat-sangat luar biasa, dibuktikan dengan tapi visual tadi membuktikan sebaliknya, Pak. Banyak yang tidak jaga jarak. Pertanyaan saya, apakah tidak ada pengaturan? Karena kan percuma juga ketika PSBB dihilangkan, kemudian ngumpul-ngumpul lagi. Jadi nanti bisa jadi ada potensi penularan lagi. Ya, saya kira begini. Tadi yang perlu saya sampaikan, pasti akan ada. Kita begini, menghimbau kan tidak cukup hanya menghimbau saja. Kita perlu ada ketegasan. Nanti setelah ini Pak Wali seperti kemarin sampaikan, kita akan evaluasi terus setiap saat agar masyarakat sadar bahwasannya pandemi ini belum berakhir. Tentu saja perlu kerja ekstra, kemudian kesadaran kita tetap dorong agar jangan kasih kendor. Kita harus sepakat melawan pandemi ini perlu keseriusan semua pihak. Pak, kenapa saya sampaikan begini? Karena bisa jadi yang tadi saya sampaikan, visual yang tadi menggambarkan itu adalah pengunjung-pengunjung pasar pagi yang bisa jadi bukan masyarakat Tegal, masyarakat sekitar yang memang masih mungkin belum sadar terhadap bahaya virus corona ini, di mana dibuktikan dengan surroundingnya kita masih ada yang positif atau zona merah. Tapi saya yakin, insya Allah, tadi saya sudah melihat sendiri klinik gitu kan, makanya nanti kita akan bergerak. Satpol PP akan bergerak untuk memantau secara langsung bagaimana pergerakan masyarakat di sekitar pasar. Pak Jumadi, tadi Pak Ganjar, Gubernur Jawa Tengah juga bilang di sebelah-sebelahnya Tegal ini kan juga masih ramai. Kenapa saya tadi tanya bagaimana pengaturan dari pemerintah Kota Tegal? Karena kan Tegal ini dilewati, Pak. Dilewati betul. Mereka yang akan ke beberapa tempat. Nah, apa rencana dari pemerintah Kota Tegal untuk mengatur supaya tidak ada lagi kasus baru? Misal di pasar nantinya akan kayak gimana, Pak? Di toko nantinya akan kayak gimana? Oke, saya sampaikan sekarang. Tentu saja physical distancing, social distancing, jaga jarak, kemudian di tempat-tempat mal katakanlah ada jaga jarak di antara kasir pada saat membayar, kemudian di pasar ada physical distancing, itu tetap dijalankan, tidak bisa ditawar. Kalau katakanlah kita melihat seperti itu, saya kira memang ini momentum terakhir di bulan Ramadan, saya kira ini yang kadang-kadang masyarakat mungkin menganggap lengah, tapi saya percaya kesadaran masyarakat Tegal sangat tinggi ini perlu juga kita apresiasi. Untuk itu jangan khawatir. Pemerintah Kota Tegal akan selalu menerapkan protokol kesehatan dengan ketat di semua tempat-tempat publik, termasuk pasar, mal, dan semua tempat yang terjadi kerumunan seperti alun-alun. Kita akan pantau terus. Jadi sesuai dengan perwal yang baru dari Pak Wali,
semua tetap harus menjalankan protokol kesehatan, tidak bisa ditawar. Saya mengerti, saya menangkap protokol kesehatan mesti dijalankan walaupun PSBB-nya sudah tidak ada lagi. Nah, Ya, betul. rencananya seperti apa? Karena tentu ini akan memasuki new normal, kehidupan normal baru. Ya. Nanti bentuknya akan seperti apa? Apakah akan ada penataan? Apakah akan seperti apa, Pak Jumadi? Begini Mas Riko, di perwal yang baru mengatakan semuanya persis sama, hanya saja kita tidak mengisolasi wilayah. Kemarin 49 titik masuk ke Kota Tegal, kita beton. Kemudian lampu PJU kita matikan. Namun demikian, kita setelah PSBB selesai, tentu saja apa yang kemarin kita lakukan sedikit dilonggarkan. Untuk apa? Untuk menggerakkan roda ekonomi. Tetapi tetap saja protokol-protokol kesehatan akan kita terapkan terus. Jadi memang betul, kita akan tetap setiap hari, setiap saat mengevaluasi. Kemarin katakanlah contoh kita lakukan rapid test di mall, di beberapa tempat publik, alhamdulillah hasilnya negatif, tidak ada yang reaktif. Namun demikian dari semua yang kita rapid test itu hampir bukan orang Kota Tegal. Rata-rata surrounding kota yang Pak Ganjar sampaikan, seperti Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal. Percaya sama kita, pemerintah Kota Tegal, walaupun telah selesai PSBB, namun semua yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, Kementerian Kesehatan, agar protokol kesehatan tetap dijalankan, saya pastikan itu tetap berlanjut. Ya, kalau ada PSBB kan aturannya jelas, Pak. Ada dasar hukumnya. Ketika PSBB-nya tidak ada, bagaimana pemerintah memastikan atau memberi konsekuensi kepada warganya yang tidak mematuhi protokol kesehatan? Begini Mas, kalau PSBB itu juga ada aturannya, artinya PSBB dilakukan apabila daerah tersebut ada yang positif, kemudian terjadi transmisi lokal. Nah sekarang kita sudah tidak ada yang sakit, tidak ada yang positif, pasti harus kita cabut. Namun karena kita sadar betul bahwasannya pandemi ini belum berakhir, Pak Wali mengeluarkan peraturan wali kota untuk mengatur secara detail, hampir mirip dengan PSBB, tapi tidak ada sanksi yang seperti PSBB lakukan. Hanya sanksi sosial yang kita terapkan kepada mereka apabila mereka melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah diatur dalam peraturan wali kota itu sendiri. Jadi ada peraturan wali kota ya? Hanya mengkopi seperti PSBB, tapi kita gunakan peraturan wali kota untuk mengatur itu. Saya ingin memastikan lagi, jadi Tegal sekarang 0 ya Pak kasus positifnya ya. Tapi betul. kami mendapat informasi masih ada yang dirawat, itu bagaimana? Kalau begini, kalau yang saya akan sampaikan, karena kita merawat itu untuk seluruh, karena rumah sakit kita rumah sakit rujukan. Contohnya dari Pemalang, dari Kabupaten Tegal, dari Kabupaten Brebes, itu rujukannya ke Kota Tegal. Okay. Jadi pemerintah Kota Tegal merawat semua surrounding kota itu di rumah sakit Kota Tegal. Yang dirawat itu PDP berarti Pak? Pasien, ya PDP. Tentu saja kalau PDP yang bukan orang Tegal, berarti kan tidak termasuk kategori Kota Tegal. Itu adalah menjadi bagian daripada masyarakat, misalkan Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, maupun Kabupaten Pemalang. Jadi yang Kota Tegal asli sekarang sudah zero COVID-19. Sejak tanggal 7 Mei, pada saat Pak Gubernur Ganjar Pranowo datang ke Tegal, menyatakan Tegal sebagai zona hijau. Namun, pemerintah Kota Tegal sekarang, walaupun sudah hijau, kita berpikirnya, mentreatmentnya sebagai zona kuning agar apa? Kita lebih hati-hati, dan lebih waspada. Pak Jumadi, jumlah kasus itu kan juga salah satunya ditentukan oleh jumlah tes. Kalau di Tegal, gimana jumlah tesnya? Kita kemarin melakukan hampir ada 2.000 rapid test kita lakukan. Nah, dari hasil itu kemarin memang tidak ada yang reaktif. Kan gitu. Jadi saya kira memang harus, tentu saja di samping tadi yang positif sudah tidak ada, harus ada rapid test. Rapid test kemarin kita lakukan acak, baik untuk tenaga kesehatan, untuk pokoknya yang kita tersedia. Kemudian di mall kita acak. Oke. Itu semuanya kita dapatkan itu kemarin bukan orang Tegal, artinya orang surrounding Kota Tegal. Intinya adalah PSBB-nya berakhir, tapi protokol kesehatannya masih tetap harus dilakukan karena perang terhadap coronanya belum selesai. Terima kasih, Wakil Wali Kota Tegal, Muhammad Jumadi. Mohon maaf lahir batin, selamat Idul Fitri juga Pak.